Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin akan membawakan cerita tentang kampung kematian. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai ceritanya. Ketukan segera kudaratkan pada pintu kayu rumah yang tampak lebih megah dari rumah warga yang kulewati sebelumnya. Dengan panik, aku terus mengetuk hingga ku dengar suara langkah seseorang mendekat ke arah pintu. Keriet, pintu terbuka, menampakkan seorang wanita parubaya berambut sanggul di belakang kepalanya, menatap dengan sorot mata tajam ke arahku. "Sedang apa kau termenung di sana? Cepatlah masuk," ucap bibiku, seraya menarik tanganku untuk segera masuk ke dalam rumahnya. Buliran keringat dingin masih terasa membasahi sebagian wajahku. Kuusap kasar sebelum akhirnya aku terduduk lesu di kursi, dengan bayangan mengerikan yang sempat kulihat di perjalanan saat menuju ke sini. "Minumlah, kau pasti sangat lelah karena menempuh perjalanan jauh," ucap bibiku, seraya menyodorkan segelas air putih. Aku yang masih cemas tak langsung menerima jamuan air putih dengan beberapa cemilan yang bibi sengaja bawakan. Aku melihat sesuatu yang tergantung di atas pohon. Apa itu? Tubuhku gemetar hebat, nafas terengah-engah ketakutan, terbenam dalam kebingungan dan rasa takut yang luar biasa. "Shh, jangan bicarakan hal ini sekarang. Simpan semua yang kau lihat malam ini dan bicarakan lagi esok," bisik Bi Ningsih, nada suaranya serius dan penuh misteri. Aku tak mengerti mengapa dia melarangku membahas apa yang baru saja kulihat. Namun suara hatiku mengatakan bahwa aku harus mendengarkannya. Detak jantungku semakin kencang. Bayangan tubuh manusia yang tergantung tepat di atas kepalaku saat aku hampir melewati pohon besar yang ada di persimpangan jalan terus menghantui pikiranku. Aku benar-benar tak tahu apakah itu memang manusia atau hanya gangguan makhluk halus. Sebab aku melewati tempat itu saat tengah malam menjelang dan suasana seram begitu menggelayut di udara. Ketika matahari mulai menyinari kembali dunia, kebenaran akan terkuak dan rasa penasaran yang menyiksa akan terobati. Jadi, terpaksa aku harus tetap menyimpan rasa penasaran ini hingga esok pagi. Malamku terasa mencekam, tak seperti biasanya. Aku tertidur di kamar yang berada di pojok ruangan. Bi Ningsih segera memintaku untuk beristirahat jika tak mau menyantap makan malam terlebih dahulu. Hening, bahkan tak ada suara hewan malam yang kudengar meramaikan kegelapan di luar sana. Dengan perasaan cemas, kubuka jendela kayu kamar ini yang berhadapan langsung dengan hutan belantara di belakang rumah. Gelap, hanya itulah yang mampu kulihat. Kegelapan menyelimuti langit malam, seolah menjelma menjadi penghalang untuk menatap bulan dan bintang yang tak terlihat. Seraya, sesekali daun-daun di ketinggian pohon bersanding bergerak melambai, diterpa angin malam yang sangat dingin, seolah mengajakku untuk keluar merayakan kedatanganku ke tempat ini. Keriet, terdengar suara teritan pintu yang terbuka, memperlihatkan wajah tercengang Bi Ningsih saat menyadari jendela kamarku terbuka lebar menelan malam yang hitam pekat. Dengan langkah gontai namun cepat, ia bergegas menutup jendela itu. Rasa ketakutan memenuhi sorot matanya. Padahal bagiku, membuka jendela saat malam tiba adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang kujalani di tengah keramaian kota. "Jangan pernah buka jendela kamar malam-malam," ucapnya dengan penuh penekanan. "Memangnya kenapa, Bi?" tanyaku sambil memperhatikan wajah Bi Ningsih yang tampak ketakutan. "Sudah, lekas tidur dan jangan banyak bertanya-tanya." Bi Ningsih segera berjalan keluar dan menutup pintu dengan hati-hati. Aku memutuskan untuk kembali ke kasur dan merebahkan diri. Saat mataku hampir terpejam, sekelebat bayangan melintas di balik jendela, membuatku terkesiap. "Siapa itu?" aku berteriak, mencoba mengusir ketakutan yang mulai menyelinap ke dalam hatiku. Namun, tak ada jawaban. Hanya keheningan malam yang menjawab, mengusir bayangan tersebut dari pikiran. Aku berusaha untuk kembali tidur. Tak lama kemudian, aroma singkong bakar menyeruak dan menggelayuti kamarku. Dengan terpaksa, aku kembali membuka mata dan mendapati sosok tinggi berwarna hitam di hadapanku, berdiri di samping ranjangku. Jantungku segera berdegup sangat kencang. Serasa ada gelombang kecemasan
dan ketakutan yang menerjangku dalam sekejap. Aku merasa tubuhku membeku, tak mampu bergerak atau bahkan bersuara. Aku terpaku melihat sosok menyeramkan itu yang terus memandangku dengan mata nanar, liur menetes, dan kepala penuh dengan darah. Suara teriakan tak mampu keluar dari kerongkonganku yang kering. Tak terduga, tangannya kini menggapai leherku, lantas mencekiku begitu erat. Nafasku rasanya tercekat di kerongkongan dengan buliran air mata yang kini mulai berderai membasahi pipiku. Terasa tubuhku tak berdaya. Aku terbangun dari mimpi buruk yang terasa begitu nyata dan mendapati suara Biningsih manggil-manggil namaku di luar pintu kamar. Hatiku masih berdebar-debar, berusaha untuk menenangkan diri dan mengusir ketakutan yang menghantui benakku. Ternyata sudah pagi. Biningsih sudah memanggilku dan mengajakku untuk menyantap sarapan. Meskipun rasanya tubuhku remuk setelah mengalami mimpi buruk malam tadi. Segala hidangan telah tersaji di meja makan yang cukup besar ini. Semua orang sudah duduk di kursinya masing-masing. Duduklah, ucap Paman Danu yang sudah terlebih dahulu menyendok sesuap nasi ke mulutnya. Biningsih yang baru saja datang dari dapur membawakan hidangan yang sangat harum menusuk hidung, sehingga membuat cacing dalam perutku terus berteriak meminta untuk segera diisi. Makanlah cepat, jangan terlalu banyak murung. Anggap saja kami ini orang tua keduamu. Biningsih berkata, seketika menepis pikiran cemas dan rasa rindu terhadap orang tuaku. Aku mengangguk. Biningsih lantas menyendokkan beberapa potong berisi daging yang baru saja dibawanya, lalu meletakkannya ke dalam piringku. Suapan dan gigitan pertama membuatku menebak daging apa yang sedang kukunyah saat ini. Rasanya lembut dan sangat nikmat, hingga rasanya seumur hidup aku baru saja merasakannya. Bagaimana? Apa masakan bibimu tak terasa aneh di mulutmu? Paman bertanya lantas tersenyum ke arahku. Aku kembali mengangguk, karena kini mulutku penuh dengan nasi dan daging yang super lembut. Membuat Biningsih tampak melebarkan senyumnya, melihatku yang makan dengan bersemangat. Namun, Ayum sejak tadi hanya menunduk tanpa memberi respon apapun. Dia tidak seperti sedang menikmati makanan yang tengah ia makan. Lebih tampak seperti seorang gadis yang tengah frustasi dengan berbagai masalah berat di pikirannya. Pandangannya tampak hampa, seakan-akan jiwa yang pernah hidup kini telah hilang. Buatku ragu untuk menyapa. Tangannya secara mekanis memainkan sendok, namun tidak ada ekspresi yang muncul di wajahnya yang dulu pernah hidup dengan penuh warna. Aku pun membatalkan niatku untuk bertegur sapa dengan gadis yang duduk berseberangan dengan kursiku, cemas bahwa mungkin gadis ini tak ingin diganggu dalam kehampaannya. Di benakku teringatlah Ayum yang ceria dan penuh tawa seperti dulu. Gadis yang selalu punya banyak pertanyaan, menyebarkan energi positif ke sekitarnya. Sungguh kontras dengan Ayum yang ada di hadapanku saat ini. Layaknya tubuh tanpa jiwa yang memilukan. Kulihat kini Ayum beranjak dari kursinya, meninggalkan kami tanpa berbicara sepatah kata pun. Ayum sedang tak enak badan, ucap Paman Danu. Mengejutkan lamunanku saat pandanganku terus tertuju pada gadis yang baru saja pergi meninggalkan sepiring makanannya yang tampak sedikit berkurang. Aku hanya mengangguk dengan senyum tipis yang kini terlukis di bibir kecil. Tak berselang lama, sesuatu lantas memecah keheningan di meja makan ini. Perang! Suara benda berjatuhan dengan gemerincing. Pecahan kaca memecah keheningan saat kami sedang makan, membuat kami semua berlarian ke arah kamar Ayum. Suasana yang sebelumnya begitu hangat dan riang berubah seketika menjadi tegang dan mencekam. Serentak, kami menahan nafas. Hati bergetar saat melangkah mendekati pintu kamar Ayum yang terbuka. Di depan kami, pemandangan mengerikan dan memilukan terpampang nyata. Ayum! Biningsih menjerit, lantas berhambur mendekati tubuh anaknya yang tergeletak tak berdaya di lantai. Ayum tampak tak sadarkan diri dengan pecahan vas bunga yang berserakan di sekelilingnya. Sekelebat bayangan berlari menjauhi jendela. Paman Danu segera berlari dan mengeceknya keluar kamar, sedangkan aku membantu Biningsih mengangkat Ayum ke atas ranjang. Aku segera berlari ke dapur, menggenggam gelas yang hendak kugunakan untuk mengambil air bagi Ayum. Namun, takdir mempermainkan keadaan. Dalam galon sudah habis. Saat putusasaan mulai melingkupi hatiku, tiba-tiba terdengar suara Biningsih. Airnya ada di dalam sini, sambil menyerahkan kendi tua padaku. Dalam ketegangan situasi tersebut, ku ambil kendi tanpa menyadari jika Biningsih sebenarnya ada di kamar Ayum.
Aku berlari cepat menuju kamar sepupuku sambil menyedorkan gelas penuh air dari kendi yang barusan kudapat. "Ini airnya, Bi," ucapku dengan tergesa-gesa. Saat kemudian kesadaran menyergapku begitu kuat jika Biningsih berada di sini. Lantas, siapa yang menyedorkan kendi tadi? Air dalam gelas bergema memecah lamunan, seraya semakin menciptakan misteri yang sangat meresahkan. Yang sudah melakukan ini, Biningsih segera menyampaikan pertanyaan. Begitu Paman Danu baru saja kembali dari pengejarannya tadi, kutepis pikiran buruk tentang siapa yang telah menyedorkan kendi air tadi. Fokus kembali pada masalah serius yang tengah menghantui keluarga ini. "Mereka, Ningsih." Dengan wajah penuh kegusaran, Paman Danu menjawab. "Tidak salah lagi," saut Biningsih tak kalah serius. Aku terdiam, berusaha mencerna percakapan yang tengah mereka lakukan. Sementara itu, Ayu masih terbaring tak sadarkan diri, dengan wajah yang tampak pucat pasi. Hatiku berdebar kencang, menunggu penjelasan yang lebih jelas, sementara udara tegang seakan merayap di sekeliling kami. "Jaga Ayum, aku akan segera kembali." Aku mengangguk, lalu Bibi dan Paman beriringan keluar kamar, meninggalkan aku sendirian di kamar sambil menunggu Ayum untuk tersadar. Aku terduduk lemas di samping ranjang, menatap nakas yang berada di dekatku. Tanpa disadari, aku melihat laci nakas yang sedikit terbuka, memperlihatkan sebuah benda misterius di dalamnya. Hatiku berdegup kencang, seolah mendapat perintah untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Aku memastikan pintu sudah tertutup dan tak ada siapapun yang mengawasiku. Lalu perlahan membuka laci tersebut. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran mempesona menarik perhatianku. Terpukau pada kotak itu, mengamati setiap detail ukiran yang menghiasi permukaannya. Kotak kayu yang sangat unik, gumamku dengan penuh kekaguman. Aku berdecak, kaget saat menyadari bahwa ukiran pada kotak tersebut adalah tulisan kuno. Namun, aku tidak bisa mengenali jenis tulisan apa yang menghiasi kotak kayu tersebut. Semakin penasaran, hatiku berdesir ingin mengetahui misteri di balik kotak kayu kecil tersebut. Rahasia yang tersembunyi di dalam kotak ini, dan mengapa aku begitu tertarik dengannya. Gumamku kembali bertanya-tanya, seraya membolak-balikan kotak yang masih berada di genggaman tanganku. Cur, aku terkesiap mendengar suara keran air di kamar mandi yang terdapat di kamar ini. Membuatku segera memutuskan untuk menyimpan kotak kayu itu kembali ke laci nakas. Perlahan aku bangkit dan berjalan pelan menuju kamar mandi untuk melihat apa yang membuat keran itu terbuka sendiri. Ceklek, hening, tidak ada siapa-siapa di dalam, hanya suara gemercik air yang mengalir dari keran wastafel yang terbuka. Dengan segera, aku meraih keran tersebut, lalu menutupnya. Namun, pantulan cermin yang berada tepat di atas wastafel menampilkan sosok bayangan hitam tinggi dan besar di belakangku, membuat detak jantungku berdegup sangat kencang, dan tubuhku terbalik cepat, ketakutan. Saat aku melihat ke belakang, tidak ada apa-apa. Aneh. Aroma singkong bakar kembali menyeruak masuk ke kamar mandi, membuat bulu kudukku berdiri. Aku pun merapatkan tubuh ke dinding sebelah cermin, tepat di samping gorden yang menyembunyikan bathtub di baliknya. Belum juga aku sempat menenangkan diri, tiba-tiba air di bathtub meluap tanpa dikendalikan, berwarna merah bak darah, menyentuh kakiku yang kuyup. Terpaku, aku membeku sejenak sebelum akhirnya memaksakan tubuhku untuk melangkah keluar dari kamar mandi, berharap bisa terlepas dari situasi yang mengerikan ini. Pintu kamar mandi itu kubuka dengan gegas, dan dengan lega aku menyadari bahwa aku berhasil keluar. Tatkala aku amati sekeliling, Ayum sudah siuman, berdiri di depan jendela dengan tatapan kosong, membuatku merasakan perasaan campur aduk antara lega dan kekhawatiran. Ayum, kamu sudah bangun." Dengan nafas tersengal dan rasa ketakutan yang belum hilang, aku menghampiri Ayum, berusaha merasa sedikit lega karena sepupuku itu sudah siuman. Hi. Ayum kini menoleh ke arahku sambil tertawa serak yang menggetarkan dinding ruangan. Dia menghampiriku dengan cepat bagai angin, matanya menghitam dan liurnya menetes. Tiba-tiba, wajah Ayum terasa begitu asing, mengingatkanku pada sosok menyeramkan dalam mimpi burukku semalam. Tanpa ampun, tangannya menerkam leherku, membuat tercekik dan kesulitan bernafas. Baru saja aku hampir pingsan karena kehabisan nafas. Tiba-tiba, sebuah suara datang menyelamatkan. "Hentikan!"
Biningsih muncul dengan sigap membawa sebuah nampan berisi wadah yang berisikan bunga-bunga segar dan telur ayam kampung. Saat Ayu mulai melepaskan cengkraman tangannya yang dingin, aku segera menjauh dan berlari ke arah belakang Biningsih. Dalam sekejap, Biningsih menggenggam sebutir telur dan melemparnya tepat menghantam kepala Ayum. Jeritan pilu meluncur dari mulut Ayum, seiring dengan pecahnya telur yang memuntahkan cairan hitam pekat berbau bangkai. Inilah awal perjuangan kita melawan kekuatan jahat yang menyelinap dalam kehidupan kita. Biningsih lalu semakin mendekat dengan berkomat kamit, seperti sedang melafalkan sebuah mantra, sambil sesekali melempar bunga-bunga yang sedang dipegangnya ke arah Ayum. Ayum terus menjerit kesakitan, hingga tangan Biningsih menyentuh keningnya, dan Ayum kembali luruh ke lantai, tak sadarkan diri. Jangan pernah menyentuh barang yang bukan hakmu, dan berhenti untuk terus mencari tahu. Teguran Biningsih menusuk kalbu. Aku hanya bisa terdiam, masih bergumul dengan perasaan takjub dan cemas setelah rangkaian peristiwa aneh yang terjadi semenjak aku menginjakkan kaki di tempat ini. Aku tak habis pikir bagaimana mungkin Biningsih tahu bahwa aku sedang menyentuh kotak kayu di balik nakas tadi. Sungguh, rasa penasaranku makin membuncah. Kemungkinan ada kamera pengintai di ruang ini. Instingku seketika memacu, inderaku mulai menelusuri setiap sudut kamar. Namun ternyata tak ada kamera pengintai terpasang di sini. Aku keluar untuk mencari udara segar ketika senja mulai datang. Pemandangan di belakang rumah menyita perhatianku. Saat melihat dari jendela kamar, pemandangan mencekam semalam seolah berganti menjadi pemandangan yang menyejukkan hingga membuatku terpancing untuk keluar. Dari luar ku pandangi rumah ini, rumah yang sangat megah di tengah desa yang menurutku lumayan sepi, entah apa alasannya. Saat aku keluar, ada seseorang menatapku di luar pagar. Pria berbaju hitam itu seolah sedang mengawasiku, lebih tepatnya mengawasi rumah ini. Aku tak memperdulikannya dan melanjutkan niatku untuk mencari udara segar di taman belakang rumah. Di sana terdapat gazebo kecil tradisional yang tampak masih kokoh menghadap ke hutan belakang rumah. Kujatuhkan bobot tubuhku di lantai kayu jati yang merupakan alas dari gazebo tersebut dan mulai menikmati pemandangan sekitar. Kembalikan keluargaku penjahat. Kau mengambil mereka dariku untuk keserakahanmu, perempuan sialan. Suara lantang itu terdengar berasal dari depan rumah. Aku yang baru saja bersantai segera berlari ke arah sumber suara untuk mengetahui apa yang terjadi. Seorang lelaki berusia sekitar 40 sedang berteriak di depan rumah ini. Entah apa maksud dari perkataannya, tapi sepertinya dia nampak sangat murka dan berapi-api. Biningsih keluar dari rumah dan kini berhadapan dengan laki-laki tersebut. Aku yang melihatnya segera mendekati untuk mencari tahu apa yang sebenarnya tengah terjadi. Perempuan sialan, kau telah menghancurkan keluargaku demi kepentingan pribadimu. Perempuan iblis, sebaiknya kau segera pergi ke neraka jahanam. Pria itu tampak gusar, begitu sangat marah hingga tak terkendali. Matanya menyala-nyala. Bilah pisau tiba-tiba terjulur dari saku celananya, melaju ke arah Bibi dengan maksud menghabisinya. Namun beruntung, Paman Danu datang seperti malaikat menolong tepat waktu, menyelamatkan Bibi dari terjangan maut. Dengan amarah yang menggelak, Paman Danu menghajar lelaki itu habis-habisan, membuat tubuhnya terkapar tak berdaya di tanah. Mati. Biningsih menguji nyawa pria itu dengan membalikkan tubuhnya dengan sebelah kaki dan menggoyangkannya. Tapi si lelaki tak bergeming, dan warga yang menyaksikannya hanya diam sesaat. Lalu setelah itu mereka kembali melakukan aktivitasnya, seolah tak pernah ada kejadian apapun yang mereka lihat. Kau, masuklah kembali ke kamarmu. Sebentar lagi gelap. Tutup jendela kamarmu dan istirahatlah. Biningsih menyuruhku kembali ke dalam dan aku segera mengangguk, menuruti, meski penasaran membuncah dalam dada. 1000 tanya terus mengusik pikiran, namun tak ada pilihan selain menuruti perintah bibiku. Ada apa dengan orang-orang di sini? Mereka melihat kejadian, tapi tak ada seorang pun yang peduli, dan itu sangat tidak masuk akal. Dengan langkah gontai, aku meninggalkan ruangan yang dihuni Biningsih, Paman Danu, dan mayat pria itu. Perasaan penasaran menggelayuti diriku tentang apa yang akan mereka lakukan selanjutnya pada mayat itu. Berjalan menuju kamarku, melewati kamar Ayum yang pintunya sedikit terbuka, cukup lebar untuk membuat celah pengintipan. Melirik ke dalam kamar, jantungku berdegup kencang. Aku melihat Ayum terduduk di tepi ranjang menghadap ke arah jendela dengan sorot mata yang menghujam. Terdengar samar-samar seperti ia sedang berbicara.
Tapi entah kepada siapa, sebab di dalam ruangan itu tak ada seorang pun selain Ayum. Ada semacam kegelapan yang menyelimuti kamar itu, membuatku bergidik. Aku menahan nafas, mencoba mencerna pertanyaan-pertanyaan yang melanda pikiranku. Siapakah sosok yang mungkin sedang diajak bicara oleh Ayum? Apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini yang membuat suasana begitu pekat dan mencekam? Dan tak kalah penting, bagaimana hatiku bisa menjadi lebih tenang saat semua rasa penasaran ini terus menggelayuti pikiranku. Senja perlahan beralih menjadi malam. Tepat pukul 7, setelah membersihkan diri, pikiranku melayang pada peristiwa orang yang mati tergantung di persimpangan jalan kemarin malam. Sepanjang hari, berbagai kejadian aneh berhasil mengalihkan perhatianku dari kisah tersebut. Padahal Biningsih berjanji akan menjelaskannya kepadaku saat siang tadi. Ajeng, keluarlah, makan malam telah siap. Suara Biningsih menyentakku dari lamunan, terdengar dari arah ruang makan. Aku segera keluar, mengejar waktu yang terasa semakin cepat berlalu. Saat menyisir rambutku yang rontok parah, mungkin dampak stres berlebihan akibat peristiwa-peristiwa janggal yang terjadi baru-baru ini. Tanpa berpikir panjang, aku duduk di antara keluarga pamanku, merasakan kehangatan dan rasa aman sambil menikmati makan malam bersama. Namun, hatiku masih bergelora, menantikan penjelasan dan kebenaran di balik misteri yang menyelimuti kehidupanku belakangan ini. Aku sibuk menyendok makanan ke mulutku dengan lahap. Entah mengapa, sejak sarapan tadi pagi, aku begitu jatuh cinta dengan setiap olahan daging yang Bibi buat. Berbeda dari sarapan tadi, kali ini Biningsih memasak gulai dengan kuah kari kental, pedas, yang khas dengan warna merah pekat, yang kian membuat selera makanku terasa bertambah. Selain masakan daging, tak ada lagi makanan di atas meja yang mampu memikat selera. Padahal sebelumnya, aku tengah melakukan diet ketat, namun kali ini, rasanya akan sulit untuk bertahan jika setiap kali makan, Bibi menyajikan daging yang lezat seperti ini. Seolah kejadian di siang tadi tak pernah terjadi. Ayam ikut makan bersama kami. Akan tetapi, sejak sarapan pagi tadi, aku tak melihat ia menyentuh masakan berdaging sama sekali. Entah karena kebetulan atau memang pilihan. Mungkin saja, Ayam seorang vegan. Selesai makan, aku menawarkan diri untuk membantu Biningsih membereskan meja makan. Mengingat sebelumnya aku belum sempat membantunya. Saat hendak membuang sisa makanan, aku melihat kresek hitam di sebelah keranjang sampah dan berniat memindahkannya ke tempat yang lebih rapi. "Jangan sentuh," teriak Biningsih, menyadarkan aku yang hendak meraih kresek hitam itu. Aku menghentikan gerakan tanganku dengan perasaan campur aduk antara heran dan penasaran. Namun tak ada penjelasan yang bisa kukatakan sebelum berjalan kembali ke pekerjaanku, menyimpan rasa ingin tahu yang menerjang hati. Aku mengangguk dan segera beringsut mundur menjauhi kresek itu dan kembali ke wastafel untuk mencuci tangan. Kresek itu sedikit terbuka ketika Biningsih mengambil secara cepat. Aku melihat ada kain di dalamnya dengan motif garis hitam dengan dasar warna putih dan ada sedikit warna marun ikut menjadi motif di kain tersebut. Lalu Biningsih membawanya entah kemana. Malam ini terasa begitu sepi dan mencekam, seperti memeluk rasa sunyi yang menusuk hingga ke tulang. Aku duduk di depan meja rias dengan cermin besar yang menggambarkan wajahku pucat. Pantulan wajah yang kini terlihat asing, bagai memupuk kerinduan pada kedua orang tuaku yang baru seminggu berpulang. "Ibu, ayah," desahanku menyesakkan. Mataku mengalirkan air mata pahit. Ingatan itu seakan tertancap tajam dalam benakku. Jasad kedua orang tuaku yang tak berdaya, memucat dan nyaris tak tampak nyawanya. Itulah pemandangan menyedihkan yang membekaskan trauma dan membuatku syok berkepanjangan. Mereka ditemukan dalam keadaan tragis, hingga detik-detik akhir pun mereka tak bisa dikatakan bersama dalam damai. Ayah ditemukan tergantung di kamar mandi, sementara ibu dengan luka menyayat di pergelangan tangannya, menghabiskan titik-titik darah terakhirnya di samping sebuah sepucuk surat. Semua itu begitu membekas, berulang kali menyiksa rasa dalam hatiku yang tak terbayangkan. "Ajeng, setelah ayah dan ibu pergi, engkau harus ke rumah paman dan bibimu. Pamanmu adalah satu-satunya saudara ibu yang masih bisa merawatmu. Mereka akan mencintaimu dan melindungimu seperti kami. Maafkan ayah dan ibu, nak. Semua aset dan rumah telah jatuh ke tangan bank karena kami gagal melunasi hutang.
Ibu sudah tidak sanggup lagi, nak. Ini jalan yang terbaik untukmu. Seketika kenangan kelam yang membuat kehidupanku berubah drastis kembali menerpa, menyesakkan dadaku dan mengundang air mata yang tumpah. Sebelum kesedihan mereda, aku menyadari sesuatu yang aneh. Bayanganku di cermin tetap diam, malah mengolah senyum ngeri. Sedangkan aku sendiri tengah mengusap air mataku yang masih berlinang. Aku beranjak dari kursi, pandangan tak bisa lepas dari pantulan di cermin yang terus menyeringai seram itu. Aku mencoba untuk mundur pelan, namun bayangan di cermin justru melakukan sebaliknya. Berjalan maju, sedangkan aku mundur hingga pantulan itu kini hampir keluar dari cermin dengan wajah yang sama persis denganku. Lidahku keluh, tubuhku membeku, menyaksikan kembali pemandangan yang begitu menyeramkan. Detak jantungku terpacu dengan keringat, hingga akhirnya tubuhku terbentur lemari baju kayu yang di belakangku, karena terus berjalan mundur. Pantulan itu kini menghilang setelah keluar dari cermin dan blam! Pintu lemari yang menjadi tempatku bersandar kini terbuka dengan sendirinya. Ada dua tangan putih pucat keluar dari dalamnya dan menarikku ke dalam lemari baju yang sangat sempit, pengap, dan gelap. Lalu pintunya tertutup rapat. Aku kesulitan bernafas saat mencoba untuk keluar. Ketakutanku kian membuncah hingga aku kembali terbangun dari mimpi burukku. Aku mencoba mengatur nafas yang terengah-engah karena mimpi buruk itu lagi-lagi terasa nyata. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 2 dini hari. Masih terbayang kengerian yang baru saja kualami di dalam mimpi, membuatku sulit untuk tertidur kembali. Kerongkongan terasa kering. Aku haus karena terasa mendera. Keputusanku untuk ke dapur mengambil air minum, meskipun ada sedikit rasa takut, namun aku tetap terus melangkahkan kaki keluar kamar. Dapur yang tak jauh dari kamar membuatku berjalan tergesa-gesa agar dapat kembali segera ke kamar. Aku cepat-cepat mengambil gelas, mengisinya dengan air, lalu berbalik untuk kembali ke kamar. Namun, rasa ingin tahu yang menggelak kembali muncul tatkala mataku tertuju pada kresek hitam